Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada subuh yang ketujuh ini di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kenikmatan dan barangkali tidak semua didapatkan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan-kenikmatan patutlah kita syukuri. Patutlah kita berterima kasih. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah tambah nikmat kita. Allah berikan nikmat-nikmat tersebut dan dijadikan kita hamba-hamba yang taat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi panutan kita, beliau yang senantiasa menjadi uswah dan suri tauladan kita. Semoga salawat dan salam ini senantiasa selalu tersampaikan kepada beliau, para sahabat, keluarganya, dan para pengikutnya setia, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang senantiasa kami muliakan, bil khusus Bapak Ketua Masjid Al-Mu'minin beserta pengurus dan bapak-bapak imam, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat subuh tadi secara berjamaah. Sebelum sholat subuh kita sholat sunnah 2 rakaat, yang dimana kata Rasulullah SAW, yang Allah berikan ganjaran pahalanya seperti dunia dan seisinya bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan juga dalam hadisnya, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah dengan imam, faka'annama qama lail. Siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah bersama dengan imam, diumpamakan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam full. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berbahagia kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di subuh yang ketujuh ini rasa-rasanya begitu cepat rasanya Pak Ustaz, dia tak terasa dah ketujuh. Tapi ada orang yang merasa lambat. Kapan lebaran ni? Baru kan buat puasa dah bertanya, bila ya lebaran ni? Kalau kita merasakan ketika Ramadan ini berlalu begitu cepat, ada merasa kekhawatiran dalam hati kita. Ada rasa sedih dalam hati kita. Ya Allah, doa yang telah aku panjatkan daripada awal bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, sampailah aku dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, Engkau ijabah doaku ya Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sama duduk berjamaah di Masjid Al-Mu'minin ini, tetangga kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita yang barangkali telah mendahulukan kita. Sama doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan. Mungkin kita merasakan Bapak Ibu, ada orang dekat kita yang telah mendahulukan kita. Ada orang-orang yang barangkali bersama duduk berjamaah dengan kita, yang ketemu hari-hari dengan kita, yang doanya sama dengan kita, tapi Allah panggil dia lebih dahulu. Nah, ini adalah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, yang telah kita pinta terus kepada Allah sampai hari ini Allah telah memperjuangkan
menjumpai kita dengan bulan suci yang mulia ini. Nah, maka itu patut kita syukuri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjalani daripada sisa-sisa Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh rasa ingin mengharap daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi kekhawatiran. Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan zakat, dan Allah perintahkan yang lain-lainnya. Tapi yang menjadi kebanggaan kita ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi. Saum untukku dan wa ana ajzi, dan akulah yang akan membalasnya. Saking besarnya pahala puasa itu, dan puasa ini adalah ibadah yang terbebas daripada riya. Mohon maaf, barangkali dengan hati kita sudah betul-betul datang ke masjid, ada orang menyangka awak itu tuh memang begitu, kok ramai orang mau yang dipandang. Coba sepi, pergi dulu warung kopi. Karena barang tadi ingin dipandang. Tapi kalau puasa coba, apa yang kita riakkan coba? Ada enggak Pak? Ya mantap ya, wah itu puasa sampai siang pun dia tidak minum. Tidak ada yang diriakkan. Maka saking nikmat ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga, yang surga itu sudah Allah tetapkan dan tidak dibolehkan masuk daripada orang-orang yang berpuasa. Selain orang yang tidak berpuasa, maka orang tersebut tidak berhak untuk masuk ke dalam surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Ini sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, tapi Bu, Pak, kita harus ingat Nabi kita berpesan, kamil sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, dia hanya menahan lapar dan menahan haus. Sahur banyak-banyak. Allah kuatkan aku nanti dia. Cuaca ini panas, terik, keluar yang rasa terbakar kepala. Kira-kira mampu ke tidak aku ni? Ya kan? Tapi kalau kita semuanya man shoma Ramadhana imanan, kalau kita berpuasa kepada Allah dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan ingin berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Ini sesuai dengan nama ini al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Semoga kita dimatikan Allah dalam keadaan beriman. Amin. Yang istiqomah, bapak-bapak ni istiqomah datang ke masjid, ibu-ibu, insyaallah ketika nanti orang dalam sakaratul maut susah, ibu-ibu, bapak-bapak sakaratul mudah, sakaratul mautnya mudah. Karena terbiasa datang ke rumah Allah dan berharap apa? Tidak lain kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah jaga. Kalau yang mampu istiqomah, yang mampu berjalan secara kontinu terus menerus, maka itulah yang paling baik. Kita sholat tarawih di sini berapa rakaat pagi? 20. Karena semakin banyak rakaat kan semakin banyak pahala. Kalau awal-awal mungkin tak muat kali masjid ini, bisa sampai teras kali. Ini terjadi di mana-mana Bu. Saya punya abad di depan rumah itu musola. Tidak cukup musola itu, tapi bingung mengapa lah tinggal di lapangan. Kali pas kena hujan lebat kemarin, langsung habis jamaahnya. Tak mana ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kadar puasa kita ini kita juga yang menentukan. Maka yang Allah panggil itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak dapat kira-kira orang Islam tapi dia tak puasa. Banyak. Ini pertanyaannya Pak Ustaz, gimana saya ini pekerja berat, pekerja bangunan, boleh ke saya tak puasa? Mungkin ada bapak atau saudari kerja bangunan bertanya, atau suaminya kerja bangunan,
boleh tak saya Bu karena panas sering. Nah, maka bapak makan sahur. Kalau nanti dalam perjalanan pas kerja itu tidak mampu betul, bukan. Tapi jangan disengaja malam orang bangun sahur dia tidak bangun, orang bagi sembahyang subuh dia tidak datang. Kemudian pas lihat orang puasa dia nyaman dia minum. Jadi kalau itu memang menjadi kewajiban, maka ketika sudah kita berusaha untuk mempertahankan puasa kita namun tidak mampu, maka kita bisa menggantikan. Sama juga orang yang dalam perjalanan kan bukan sengaja. Ibu nak balik kampung nih, subuh udah sahur, tahu-tahu dalam perjalanan tidak mampu, mual muntah, sehingga mengharuskan kita untuk berbuka puasa, membatalkan puasa kita. Tapi jangan disengaja udah punya niatnya awal, karena aku dibaca tak mau puasa. Tak boleh bapak. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak Allah panggil ya ayyuhal islamu, wahai orang-orang Islam? Karena orang-orang beriman ini Bu, jauh lebih Allah berikan kemuliaan derajatnya dibanding orang-orang yang hanya dia sebagai Islam. Kemudian kalau dia penuh keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia ingin dapatkan? La'allakum tattaqun. Mau jadi menjadi yang lebih tinggi. Ketika predikat la'allakum tattaqun kita dapatkan, maka disitulah yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena apa-apanya, melainkan kalau dia kuat dan tingkat ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, khauf minallah lebih tinggi, maka dialah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Maka dialah orang-orang yang nanti ketika selesai daripada puasa ini dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itu kan bagaimana orang tuanya. Kalau kita sukses, kita berhasil, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling baik daripada amal kita dibanding Ramadan-Ramadan yang lainnya. Ketika Allah tahun depan tidak lagi pertemukan kita dengan Ramadan, kita tidak menyesal. Bu, pertanyaannya, Ramadan yang akan selalu hadir Pak. Ramadan yang akan selalu hadir yang menjadi pertanyaan kita nih. Kira-kira sanggup tak besok masih bisa untuk makan sahur, untuk buka puasa, untuk baca Al-Quran, untuk ikut sholat tarawih, untuk ikut melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau memang kita tidak tahu itu tidak ada jaminan daripada Allah, kenapa kita tidak datang ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah? Kalau kita beli barang elektronik ada garansinya, tapi kalau umur Pak tidak ada yang tahu. Bisa saja yang ceramah nih belakangan ibu-ibu duluan atau sebaliknya, ibu-ibu duluan yang menceramah di belakangan. Saya kajian. Kira kan kita dengar hadis ini, sering Muballigh menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu surga. Wa khuliqat abwaabun nar, dan Allah tutup daripada pintu neraka. Kira-kira kalau mendengar berita itu, Bu, Pak, siapa yang siap duluan? Ketua masjid lah dulu. Nanti kami baru nyusul pengurus-pengurus yang lainnya. Kira-kira siap tak Pak Ketua? Ada Pak Ketua kita nih? Atau Pak Imamnya dulu. Habis Pak Imam barulah istri Pak Imam ikut. Kira-kira Pak Imam siap tak nih? Kan bertanya zaman dalam Ustaz. Kau bisa habiskan dalam lebaran. Kita masih mau nawar-nawar Bu. Tapi kalau kita yakin datang dari rumah berangkat, ya Allah, kalau memang hari ini aku ditakdirkan untuk menghadapmu ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa malu, karena sedikitnya amal kebaikan yang kami lakukan, karena banyaknya dosa yang kami lakukan, ya Allah, kami yakin ya Allah, ampunanmu lebih luas, maka kami siap untuk mati hari ini ya Allah. Siapa lagi? Oh bagi, ya, benar nih. Nanti kayak ganggu terima aja. Belum lah Ustaz. Soalnya udah mau baju baru dah katanya.
Nah, jadi Bapak Ibu, hal itu yang tidak perlu kita takutkan. Ini yang kita takutkan itu, jadi tidak mampu bidadari lagi datang ke rumah Allah untuk beribadah. Kalau masih Allah mudahkan kaki kita, mudahkan hati kita, mudahkan lisan kita untuk menjaga dan mengucapkan yang baik-baik, jangan takut Bu. Pasti Allah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau orang lain tidak mampu berjalan, kita mampu berjalan, lantas kenapa Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita? Yakinlah kalau termasuk puasa saum kita, baca Quran kita, tarawih kita. Biasa kalau di kampung itu Bu, ini saya anggap ini walaupun masuk kota Madiang, tapi karena kita di suasana kampungnya lebih kental. Kadang Bilal sholat tarawih itu kan, Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Minta, Ya Allah, kita jangan dulu orang ngomong begitu, ada rasa sedih kita. Kita yang datang ke rumah Allah, memohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Bayangkan kalau hari itu Allah cabut nyawa kita, betapa senangnya orang yang memandang hari itu, betapa bahagianya orang yang menyaksikan hari itu. Dia meminta kepada Allah, Ya Allah, saksikanlah aku Ya Allah, ketika Engkau panggil aku Ya Allah, aku sedang berada di dalam rumah-Mu Ya Allah. Betapa nikmatnya ketika Allah memberikan kematian itu kepada orang-orang yang mukmin. Bu, pertanyaannya, orang mukmin dan mukminahlah yang bisa mendapatkan itu. Tak usah khawatir Bu, jangan takut. Kita di hidup ini seperti air mengalir saja. Waktunya ibadah ya kita ibadah, waktunya kerja ya kita kerja, waktunya kita belajar kita belajar. Jangan sampai kerja kita tinggalkan ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih yang kerja Bu. Betapa mudah Allah, kalau ibu ini punya toko jual gorengan, sungguh sangat mudah bagi Allah untuk memberikan besar kepada toko ibu. Sungguh mudah bagi Allah kalau Allah membesarkan toko bapak-bapak ini, usaha bapak-bapak. Tinggal mau saja. Ketika Allah serukan panggilan daripada suara muadzin, hayya 'alal falah. Ayo, mari kita meningkatkan atau mendapatkan hari kemenangan. Ini sholatnya bolong-bolong, minta tokonya besar, minta usahanya lancar, minta yang lain-lainnya bagus. Kira-kira mungkin tak? Kalaupun mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah tidak memberikan barokah di dalamnya. Tidak akan Allah berikan barokah di dalamnya. Harta banyak, Pak Ustaz, dia itu dah tak agak sholatnya di mana-mana enggak, tapi usahanya bagus ya. Kenapa hati ini harus iri kepada orang yang tidak taat kepada Allah dengan orang yang taat kepada Allah? Itu kan bukan bandingan yang serupa. Ibu punya usaha kecil-kecilan, lihat anaknya bisa selesai S1, mondok, jadi orang sukses, jadi orang hebat. Karena apa? Diberikan dengan cara yang halal dan thayyiban. Jangan cari banyaknya Pak. Yang kita cari adalah keberkahannya. Sama nih, betapa besarnya pahala ibu-ibu nih. Bapak kerja menahan teriknya matahari, pulang bawa uang untuk persiapan makan sahur, untuk buka puasa. Mungkin anak-anak lagi perlu ini apa segala macamnya. Ya Allah, betapa besar kebaikan yang telah didapatkan oleh seorang suami. Sampai kepada istri uang tadi, betapa besar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang perempuan tadi. Sebelum yang bapak bangun, dia bangun dulu. Sebelum masak, dia tahajud dulu. Walaupun 2 rakaat, dia masak, disiapkan makan untuk anak suaminya. Ya Allah, betapa mulianya orang semacam itu. Nah makanya dengan turunnya datang ke masjid ini Pak, salah satu nikmatnya apa? Allah berikan sakinah kepada bapak ini. Mau rumah tangganya sakinah Bu? Mau Bu? Macam orang puasa jawabnya. Saya kasih minum nih, ada di belakang nih Bu. Mau jadi orang yang sakinah dalam rumah tangganya Bu? Mau Pak dapat sakinah Pak? Jangan salah paham Pak, ya sakinah ini bukan nama orang.
Lalu dicari pula sakinah di palujung. Sakinah, Allah berikan sakinah, ketenangan dalam rumah tangganya. Suami kalamnya bagus dengan istri. Sebab tadi Ajin datang ke masjid. Dek, tidak boleh begitu dek, auratnya tutup. Tidak boleh dek. Walaupun sudah umur lansia, umur sudah tutup auratnya dek. Abang tidak bisa melihat apa kalau adik buka aurat, kasihan abangnya, abang yang kena siksa. Tidak bisa menjaga istrinya. Baik kalamnya. Iya bang, kata istri. Kau tak ada? Buatkan aku kopi. Macam iya, kau balik mancingan buat kopi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada bu perempuan macam itu bu? Sian suaminya. Begitu kan suaminya. Maka deritalah kalau insya Allah rajin datang sini nih. Saya pandang Pak Haji ni, mohon maaf Pak Haji, memang umur lebih tua nih Pak Haji, tapi saya lihat mukanya bahagia semua. Karena mungkin di belakangnya itu ada ibu-ibu yang solehah. Begitu juga ibu-ibu nih. Karena dia mendapatkan ketenangan, sakinah dalam rumah tangganya. Bu, pasal-pasal yang nak kawin-kawin itu yang ibu takutkan, itu semua berangkat dari ibu. Kalau ibu bagus mengurus anak yang lainnya, kenapa dia harus cari lain? Bodoh kalau mencari lagi yang lain. Betul tak? Jangan takut bu, biar dia menghasilkan seorang. Jangan kita nak nangis, tidak usah tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau misalnya orang kawin dua, tak ada. Bukan. Ini nanti peranggapan bukan. Kita jangan begitu. Insya Allah laki-laki itu bukan seperti itu. Nah, jadi bagaimana seorang ibu yang dalam rumah tangga itu dia memberikan ketenangan sakinah kepada suaminya. Nah, makanya dengan datang rajin-rajin ke masjid, ikut taklim pengajian, kita tahu bagaimana hakikatnya seorang hamba ini. Kita punya kewajiban untuk beribadah, yang itu harus kita dahulukan daripada kerjaan kita. Kira-kira siap bu? Bu? Siap? Mau usahanya ditingkatkan oleh Allah? Mau suaminya kerjanya diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah? Uang belanja nambah? Semua itu berkat. Bisa jadi sebelum kawinnya rezekinya seret, setelah kawin rezekinya lah. Sebab apa? Allah titipkan rezeki suami itu kepada melalui perantara ibu. Banyak orang yang begitu sebelum kawin dia tunggang langgang saja, manjat pinang, manjat kelapa, manjat nasab, jatuh mati. Habis yang ada kawin, ya Allah. Betul-betul ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang mau mengikat hubungan yang semuanya berdasarkan sumber cinta kepada Allah, maka Allah berikan dia kenyamanan, Allah berikan dia kecukupan, Allah berikan dia ketenangan. Tak perlu banyak-banyak. Rumah punya, mau pakai mobil sudah siap di parkiran garasi kita. Mau berenang jangan jauh-jauh, di belakang rumah ada kolam berenang. Apalagi di sini kolam berenang panjang, tembus sampai ujung pandang. Asal mampu yang berenang tidak. Makanya alhamdulillah kenikmatan itu begitu melihatnya bu. Bukan kita mengukur, ya Allah, rumah orang itu tiang yang apa gitu. Belum keramiknya, belum toples kuenya. Kalau kita mikirkan begitu bu, ya Allah, bisa rontok rambut kita. Kita datang ke rumah orang itu, bukan itu kita lihat, ya Allah, kita bersyukur ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Allah titipkan suami yang soleh. Allah titipkan suami walaupun tidak ganteng. Suami itu tidak hitam, cuma kurang putih ya. Cuma kurang putih ya. Alhamdulillah kita dibawa kemana dia, kita dibawanya, kita dijaganya, kita dimuliakannya. Begitu juga seorang suami merasakan, ya Allah, setelah aku ngopi di luar dengan kopi istriku di rumah, lain memang khasnya. Walaupun gula kurang, kebanyakan kopi, air banyak, tapi nikmat. Karena tadi sakinah telah didapatkan. Beda kalau sakinah tidak dapatkan. Nyaman pun dibuatkan, dia ngasih yang nongkrong keluar. Karena tadi sumber mandang-mandang mata ke sana ke sini, ke ulu gile, ujung tu tak bisa kejam nanti matanya, ulu gile bos. Nah jadi itu Bapak Ibu, maka kita tingkatkan kualitas Ramadan kita. Nah, jadi sebelum saya akhir ini,
pesan Nabi SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu, Bu, merindukan 4 golongan. Ada berapa golongan, Bu? Ada berapa golongan, Pak? 4. Yang pertama, dengar, Bu, yang bisa hafal nanti dapat hadiah dari pengurus masjid. Dapat hadiah, mungkin lampu kipas angin, boleh dibawa pasang rumah. Pak Ketua nanti. Yang pertama, ya, saya ulangi, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Apa, Bu? Talil Quran, membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini Allah turunkan di dalamnya kalau dia bulan puasa ini semangat baca Al-Quran, tidak dikhawatirkan bulan-bulan lainnya dia tetap pegang Al-Quran. Kalau bulan puasa ya dia malas macam mana bulan lainnya, Pak. Al-Quran itu dipajang. Bu, kalau saya tanya, Pak, siapa yang punya Quran rumah? Saya punya, Pak. Saya punya, Pak Ustaz, saya punya. Jangan kira ibu yang tak baca Al-Quran. Al-Quran itu yang tak dibaca oleh bapak ibu. Hati-hati. Makanya surga yang merindukan. Bukan kita yang mau, tapi surga yang merindukan. Siapa yang pertama? Orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, Bu, ingat. Yang kedua, wahafizil lisan. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lisan. Dalam makilah Arab dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia mengucap atau berucap atau bertutur kata. Nih, surga merindukan kalau kita mampu menjaga lisan kita. Terkadang ada orang yang dipukul dia tidak merasa sakit, tapi ketika ucapan ini, ya Allah, Bu, gara-gara ucapan dia terang lewat tuh. Hati-hati juga dalam bergurau. Hati-hati. Karena bisa jadi dengan ucapan tadi itu sampai menyakiti hati seseorang sehingga ada rasa benci dia, ada rasa dendam kita. Nah, maka ketika kita nanti sudah dikumpulkan itu orang-orang semacam itu, nauzubillah, luar biasa. Nanti dalam riwayat dikatakan lisan mereka yang suka menjelek-jelekkan, mengomongkan orang lain, fitnah terhadap orang lain, ngomong tidak benar, ngomongnya tidak baik, ngomongnya jorok, ngomong caci maki, maka orang seperti itu ditancapkan besi panas di mulutnya, dan besi panas itu sampailah ke bawahnya, dan itu akan menghancurkan dirinya. Kembali lagi begitu lagi, kembali lagi begitu lagi. Makanya kita jaga lisan kita. Bapak-bapak, kita jaga. Mohon maaf, kita terkadang dalam gurauan salah dalam berucap. Maka tadi, Bu, kalau kita pergi lebaran tuh cukuplah kalau disuruh makan kita makan, bukan suruh nilai berapa harga toples uang ini, mana yang dibeli kue ini. Hasil nilai memang dengan toples yang tuh hasil bisa lain. Padahal toko sama yang beli mentega pun sama. Lalu bilang dengan toples itu toples kaca lain hasilnya. Kalau bapak kan ada begitu, jadi sambil merokok dan bisa jadi lupa hasil kue dengan hasil rokok itu masih nyaman hasil rokok. Nah, jadi masukkan kue, masukkan rokok, tapi lupa hasil kue. Kalau ibu kan tidak diperhatikan satu-satu. Bu, insya Allah, udah kita jangan mikirkan itu. Yang kita pikirkan, yang kita pentingkan adalah bagaimana nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini 4 golongan yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mulhimid ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Ini pahalanya mulia sekali. Ini, Bu, salah satu ibarat orang yang berpuasa itu kita diibaratkan kan begini.
Pernah lihat orang yang tidak makan? Nah, dia selalu meminta, mohon maaf, lapar, belum makan, lapar, belum makan. Secara sosial kita dilihat tuh. Tapi kita bukan untuk meminta kepada manusia. Yang kita minta apa? Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita menahan itu semuanya, kita dijadikan hamba-hamba yang nahan takut tak takut. Ini kan umpamanya begitu. Kita menahan bukan hanya lapar dan haus, tapi menjaga pandangan, menahankan hal-hal yang dapat batal mengurangi pahala puasa kita. Itu yang kita jaga. Itu yang kita jaga. Jadi jangan sampai ada harta kita tumpuk, kita malas untuk berbagi. Ibu-ibu ini kan biasa masak, keluarga hantar, tetangga itu hantar. Apalagi bulan suci Ramadan. Jadi bu, kampung mertua saya itu setiap buka puasa, ini yang masya Allah saya sangat bangga tuh Pak Haji. Tukaran kue setiap rumah tuh. Taruh banyak, 5, biasa 6 tukaran. Jadi yang rumah ini buat hasilkan. Nah itu masya Allah kita dapatkan di kampung. Jadi yang keempat, yang terakhir, yaitu wasaumu fi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa Pak Ibu? Orang yang dirindukan surga yang pertama. Jadi ada bekal bawa balik 4. 1, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ingatkan kepada anaknya, nah baca Al-Quran, cari guru ngajinya. Ketika ibu asik sibuk mengajarkan anak mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa kan mengajarkan Fatihah? Emak saya Ustaz. Ya Allah, kalau ibu mengajarkan Fatihah saja kepada anak, bayangkan berapa kali Fatihah yang dibaca dalam 5 waktu. Berapa? 17 kali Fatihah yang dibacanya. Siapa yang mendapatkan pahala? Ibu mendapatkan pahalanya. Anak mendapatkan pahala tidak sedikit pun berkurang. Ibu yang mendapatkan. Maka kalau bisa Fatihah itu jangan orang lain mengajarkan, ibu atau bapaknya. Ibu ajarkan Fatihah itu. Nanti ketika ibu sudah terbaring terbujur kaku, bapak sudah tak mampu lagi untuk berbicara, sudah dalam keadaan tidak berdaya, anak ibu yang bapak ajar tadi itu, dia mengatakan menadahkan tangannya kepada Allah, ya Allah saksikan ya Allah, ini ayahku yang telah mengajarkan Fatihah kepadaku ya Allah, ibundaku yang telah mengajarkan Fatihah kepadaku ya Allah, hari ini aku kirimkan Fatihah untuknya ya Allah. Ibuku tidak berdaya lagi, ayahku tidak berdaya lagi ya Allah. Mereka sudah tidak mampu mengajarkanku ya Allah, tapi saksikanlah ya Allah yang mampu mengajarkan aku Fatihah, yang aku diajarkan oleh mereka ya Allah. Saksikan ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang terbaik ya Allah. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Betapa besar pahala yang mendapatkan, bapak dapatkan. Ajarkan kepada anak bapak ibu itu Al-Fatihah. Ketika kita sudah tak mampu lagi, sudah terbaring kaku kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doa seorang anak tadi yang awalnya kita mau disiksa, yang awalnya kita sudah mau ditempatkan yang tempat yang hina. Karena doa seorang anak tadi, maka Allah berikan kepada kita tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada bapak ibu semua anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga dengan kesolehan dan kesolehan anak itu dapat menjadi kebanggaan untuk bapak ibu semuanya. Barangkali itu saja Bu, Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang dapat menyinggung daripada hati bapak ibu semuanya, karena memang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya Muhammad Yusuf, hari-hari di Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Jadi begitulah kita mengajar anak-anak, hari-hari bisa dikatakan 24 jam bersama dengan mereka. Maka orang tua yang telah menitipkan itu menjadi amanah besar bagi kami, dan berharap tadi sebelum bapak ibu kirim ke pondok itu, bapak ajarkan ngaji, ibu ajarkan ngaji, bapak yang mengajarkan di Fatihah, ibu yang mengajarkan di Fatihah.
sehingga dalam sholatnya di pondok itu pahalanya juga dirasakan, didapatkan oleh bapak dan ibunya. Itu saja Bu, Bapak, yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, beribu maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi tidak di dunia ini, tapi Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu minallah, yang benar datang daripada Allah, wal batilu minni, yang salah datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.